Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Firdaus dengan NIM I2E32310013. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian tesis saya dengan judul Pengembangan kit fisika berbasis sensor dengan model PJPL untuk meningkatkan literasi digital keterampilan sesuai dan hasil belajar peserta didik. Oke, penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan global saat ini yang sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi menjadi landasan utama dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 membawa tantangan dan dampak signifikan terutama bagi generasi muda dan sektor pendidikan. Kembang revolusi ini diawali dengan digitalisasi semua sistem pendidikan sehingga memaksa seluruh unsur dalam ranah pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan laju perubahan yang terjadi. Nah, digitalisasi sistem pendidikan sangat berkaitan dengan keterampilan yang namanya literasi digital. Nah, literasi digital ini peserta didik diharapkan untuk berhasil dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari yang meliputi kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan informasi secara efektif melalui berbagai platform dan alat-alat digital. Nah, dalam pembelajaran fisika, literasi digital memainkan peran penting dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya pembelajaran online, simulasi, interaktif, dan eksperimen virtual. Oleh sebab itu, perlu adanya pengembangan kit fisika berbasis sensor yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang mendalam dan memanfaatkan literasi digital peserta didik dengan memanfaatkan teknologi sensor. Nah, di sisi lain, penggunaan kit yang efektif dalam pembelajaran dapat meningkatkan keterampilan proses sains. Dan proses sains di sini merupakan penebakan belajar mengajar yang disusun sedemikian rupa agar peserta didik mampu menemukan fakta-fakta, konsep, dan teori-teori melalui penerapan keterampilan proses yang dimilikinya serta sikap ilmiah yang diinternalisasikan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, pengembangan kit fisika berbasis sensor ini tentu saja dapat meningkatkan keterlibatan dan keterampilan proses sains peserta didik dalam pembelajaran fisika melalui pengalaman langsung dalam eksperimen serta mengamati hasilnya, yang pada akhirnya juga dapat menunjang peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, hasil belajar di sini merupakan ukuran utama dari efektivitas pembelajaran. Nah, penggunaan kit fisika berbasis sensor dengan model PJPL diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan. Dengan demikian, peserta didik dimungkinkan untuk terlibat dalam eksperimen fisika yang lebih praktis dan relevan. Nah, kit fisika berbasis sensor ini tentu saja dapat membantu meningkatkan pemahaman konsep fisika. Selain itu, penerapan dari model PJPL atau Project Based Learning memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi, berpikir kritis, dan komunikasi. Nah, model PJPL ini diharapkan dapat menjadi inovasi yang efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik di bidang fisika. Kemudian berdasarkan hasil wawancara saya dengan Bapak Muhammad Multazam selaku guru fisika di semester 1 Perayam, ditemukan bahwa laboratorium fisika di sekolah ini telah dialihfungsikan menjadi ruang kelas sehingga ditambah lagi ketersediaan fasilitas praktikum juga terbatas. Selain itu, kit fisika yang tersedia juga kurang portable sehingga kondisinya kurang optimal untuk menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan praktikum secara bergilir. Meskipun guru telah berupaya mengatasi permasalahan ini, tentu saja informasi teknologi digital dalam pembelajaran fisika masih kurang optimal dan frekuensi pelaksanaan praktikum dapat dikatakan rendah. Oleh sebab itu perlu adanya pengembangan kit praktikum yang portable dan didukung oleh teknologi digital jadi suatu keharusan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, kit yang portable ini memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel di berbagai kondisi ruang belajar. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu kit fisika menggunakan basis teknologi digital berupa sensor yang diharapkan dapat meningkatkan literasi digital, keterampilan dan hasil belajar peserta didik. Nah, rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas dari kit fisika berbasis sensor dengan model PJPL untuk meningkatkan literasi digital, keterampilan peserta dan hasil belajar didik. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kit fisika berbasis sensor dengan model PJPL yang layak, praktis, dan efektif dalam meningkatkan literasi digital, keterampilan peserta dan hasil belajar peserta didik. Nah, adapun tujuan pustaka dan penelitian pertama, kit fisika di sini adalah seperangkat peralatan praktikum yang dirancang untuk meningkatkan
prestasi belajar peserta didik dalam konteks kondisi pembelajaran yang dinamis, kreatif, relevan, dan kehidupan sehari dalam konteks materi fisika. Nah, KIP fisika ini tulisannya menggunakan basis berupa sensor yang merupakan perangkat yang dirancang untuk mendeteksi perubahan dalam lingkungan, bisa perubahan fisika maupun kimia yang dapat mengubah perubahan tersebut menjadi sinyal yang dapat diukur. Nah, kemudian KIT ini menggunakan model PCPL adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata yang melibatkan penyelesaian masalah, penelitian, dan kolaborasi. Diharapkan KIT ini dapat meningkatkan literasi digital yang didefinisikan sebagai keterampilan membaca, menulis, memuat atau mengakses atau menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi digital. Nah, alat teknologi digital di sini diwakili oleh teknologi sensor itu tadi. Nah, kemudian keterampilan sains ini adalah kemampuan secara mandiri untuk menemukan atau mengembangkan fakta-fakta sambil juga mengembangkan sifat ilmiah, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar yang merupakan pencapaian peserta didik didapatkan setelah melaksanakan kegiatan belajar. Nah, kegiatan pembelajaran hasil belajar di sini merupakan hasil belajar kognitif dibatasi pada hasil penjualan karena untuk akses sikap pada kurikulum mereka sudah diwakili oleh kegiatan P5, sedangkan keterampilan di sini diwakili oleh keterampilan proses sains. Nah, untuk bab 3 metode penelitian, pertama penelitian merupakan penelitian R&D atau research and development, sehingga nanti menghasilkan produk berupa kit gerak-geros yang akan diuji. Tahapnya pertama ada untuk prosedur penelitian menggunakan model 4D. Lima tahapannya pertama ada define yang kegiatannya berupa analisis awal berupa kegiatan observasi dan wawancara dengan guru hingga didapatkan permasalahan yang akan diatasi dengan kit yang dikembangkan. Analisis kemampuan peserta didik melibatkan observasi kemampuan peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran. Kemudian analisis konsep, di sini konsep yang diambil adalah konsep gelombang bunyi. Kemudian analisis tugas ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Terakhir adalah tujuan pembelajaran. Analisis tugas di sini berkaitan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan kurikulum mereka. Sedangkan analisis tujuan pembelajaran di sini adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang tercapai selama pembelajaran. Kemudian tahap desain di sini pertama ada pemilihan produk pembelajaran. Produknya adalah kit yang dikembangkan beserta perangkat pembelajarannya. Kemudian pemilihan format yang dibuat sesuai dengan panduan undang-undang terkait perangkat pembelajaran pada kurikulum mereka. Kemudian dihasilkan rancangan awal berupa kit dan perangkat pembelajaran tadi. Pada tahap development pertama, produk yang dibuat berupa kit dan perangkatnya akan dibuat dahulu, kemudian dianalisis atau divalidasi oleh validasi ahli dan praktisi. Kemudian hasil dari validasi akan dilakukan revisi produk sehingga akan dilakukan uji coba terbatas. Uji coba terbatas dilakukan di SMA Negeri 1 Praia. Disseminate penyebar luasan berupa pelaporan dalam bentuk jurnal terindeks SINTA. Untuk instrumen penelitian pernah ada kit yang dikawal bersama perangkat pembelajaran. Kemudian untuk lembar validasi untuk mendapatkan data kelayakan, lembar keterangan pembelajaran dan angket tes peserta untuk mendapat data kepraktisan. Angket disediakan untuk mendapatkan data peningkatan literasi digital, lembar keterangan lembar observasi keterampilan sains untuk mendapatkan data peningkatan keterampilan sains, kemudian tes untuk mendapatkan nilai hasil belajar. Waktunya dimulai pada bulan Juli 2024 untuk lokasi penelitian di Pasar Saham dan SMA Negeri 1 Praia. Sejak penelitian muka kampus didik pas April 11 SMA Negeri 1 Praia tahun ajaran 2025. Nah, uji kelayakan di sini akan dinilai oleh 6 validator, 3 dosen dan 3 guru menggunakan skala Likert. Nah, produk dikatakan layak apabila memenuhi kriteria cukup valid atau sangat valid. Untuk kepraktisan yang menggunakan lembar keterangan pembelajaran dan angket tes pendidik akan dinilai kepraktisan menggunakan persentase praktisan, kemudian dikategorikan dalam persentase praktisan. Produk dikatakan praktis apabila nilainya menyentuh nilai 41% ke atas. Terakhir, uji efektivitas untuk angket literasi digital dalam kampus akan dihitung persentase efektivitas dengan perumusan jumlah skornya
dibagi jumlah skor maksimum kali 100%. Sedangkan untuk endgame kita menggunakan rumus endgame di mana skor prosesnya dikurangi pretest dibagi skor ideal dan skor pretest. Nah, hasilnya nanti akan dikategorikan dalam presentasi efektivitas. Perlu dikatakan efektif bila nilainya di atas 41% ke atas. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.